الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, Su'ila, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul kasbi afdalu, manakah usaha yang paling utama? Qala, Nabi bersabda, amalur rajuli biyadihi, kerjanya seseorang dengan menggunakan kekuatannya, menggunakan tangannya adalah usaha yang paling utama. Biyadih ini sebagaimana pemahaman yang telah diterangkan kemarin itu, maksudnya dia ini usaha, baik pun dengan berpikir ataupun dengan bekerja dengan menggunakan fisik dia selain pikiran, nyangkulkah, ngulikah, ini semuanya bagian dari al-kasbu bil yad. Bahkan banyak jadi penjaga, walaupun hanya berdiri duduk itu juga ngamalur rajul biyadihi. Karena dengan sebab ada penjaga-penjaga itu terjadi macam-macam kebaikan, penertiban dan keamanan. Dengan sebab dia, maka dia dapat gaji dari itu. Wa kullu bai'in mabrurin, dan semua jual beli yang makbul, maksudnya yang benar menurut agama. Ya, semua usaha-usaha termasuk diantaranya jual beli itu bagian dari amalul yad juga. Atofnya ini bukan maksudnya lil mughayarah. Jadi maksudnya di sini dua-duanya walaupun berbeda bentuknya, sepertinya jual beli itu enggak menggunakan tangan kadang-kadang, bahkan gunakan tim, gunakan ini, gunakan itu, tapi itu bagian adalah dari kerja dengan usaha, bukan termasuk orang yang merepotkan orang lain, hanya cadong saja. Jadi kesimpulannya, al-amalu bil yad itu kurang lebihnya dalam keterangan-keterangan, ya semua usaha, baik pun untuk mengajar ataupun kerja di pertanian sebagai pemiliknya, ataupun sebagai pekerjanya, atau sebagai penjaganya, atau dalam perdagangan, asalkan itu halal, itu semuanya adalah bagian amal bil yad, termasuk afdalu al-iktisab, paling utamanya kerja. Sudah diterangkan kemarin bahwa ada memang orang itu hidupnya itu tanpa kerja dicukupi oleh Allah. Contohnya ya para wanita secara umum dalam aturan Islam itu untuk dinafkahi, bukan untuk suruh kerja, karena dia sudah banyak kerepotan. Atau orang Islam, anak kita atau orang lain yang dia sedang belajar agama, walaupun sudah balik, ini termasuk tanggung jawab bareng-bareng untuk membiayai dia. Tapi kalau al-afdolnya, orang itu kalau bisa sebagai orang yang bermakom kasab. Makomnya itu, posisi hidupnya itu untuk cari rezeki adalah dengan usaha. Kalau wiritan bagian dari usaha, Pak, ya sebesar-besarnya usaha wiritan. Karena minta langsung kepada yang punya, bagaimana nggak usaha? Nah.
Maka diceritakan ada seorang wali yang begitu tinggi derajatnya. Maka wali tadi untuk mendapatkan rezekinya untuk dirinya dan keluarganya biasa ikut kerja memanen gandum, memanen di sawah-sawah. Maka ada teman dia yang wali juga, melihat temannya yang wali kerja keras begitu, itu kasihan. Ngapain kamu capek-capek kerja? Didoain aja kan selesai. Maka temannya itu berdoa, langsung padinya terpotong semua, sudah rapi, terpilahkan antara benih, antara padi dengan antara jeraminya. Sudah tinggal disetorkan kepada yang pemilik sawah. Maka yang wali yang kerja tadi melihat itu, ganti doa, langsung kembali lagi menjadi padi lagi yang masih tertanam di tempatnya. Maka temannya tadi bilang, kenapa kok kamu kembalikan? Kamu itu wali males. Saya ini memang pengen berkeringat demi mencari rezeki yang halal. Kalau hanya seperti begitu saya bisa, saya pengen begitu. Maka wali-wali besarnya umat ini, yaitu Khulafaur Rasyidun, doanya tertinggi dalam kemakbulan. Tetapi beliau ini adalah contoh. Maka beliau semuanya adalah orang yang punya pekerjaan. Biar gak jadi alasan orang-orang yang jos, perasaannya ini sudah wali tertinggi. Itu wali yang rendah, wali-wali males. Wali-wali yang tinggi itu justru ada kerjanya. Apa? Tingkatannya Sayyidina Abu Bakar, tingkatannya Sayyidina Umar sudah begitu tingginya imannya. Kalau ditimbang dengan imannya seluruh umat, masih beratan imannya Abu Bakar. Masya Allah. Wa kharraja Tabarani bi isnadi an Ibni Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbul mu'minal muhtarifa, mencintai orang iman al-muhtarifa, yang bekerja, yang punya pekerjaan. Itulah diantara yang dicari oleh para aulia yang pengen jadi wali derajat tinggi, yaitu walaupun doanya sudah sangat makbul, tetap untuk ada kerja. Tetapi jangan disalahpahami bahwa kerja itu wajib untuk setiap orang. Tidak. Yang wajib bagi setiap orang itu adalah makan yang halal. Karena ada sebagian orang memang gak layak kerja, layaknya dicadong itu. Kalau kerja malah ngerepotin orang. Suruh ikut nukang malah ngerusakkan ini, ngerusakkan itu. Suruh jadi kuli malah ngerusakkan alatnya. Ada tipe-tipe orang itu yang malah cocoknya itu dicadong aja. Wa kharaja aidan bi isnadin Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa amsa, yang dia masuk sore hari, kalan dalam kondisi dia ini capek, payah, capek, min amaliyatihi, dari kerja, menggunakan kekuatannya, menggunakan fisiknya. Atau kerja mikir kah, kerja jaga, kerja nyangkul kah, kerja nunggu toko kah. Amsa, maka dia masuk waktu sore, maghfuran lahu, dalam keadaan telah diampuni untuk dia. Ini diantara cara untuk mendatangkan mahabbatullah adalah dengan bekerja yang halal. Di antara cara mendatangkan maghfiratullah adalah dengan kerja yang halal. Maka di dalam arahannya sebagian ulama dikatakan ada dosa. Yang dosa ini terjadi pada sebagian mukallaf, sebagian orang dewasa.
yang dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah sebelum dia bekerja dengan kerja yang halal. Ini mukallaf yang tipe bagaimana ini? Mukallaf yang memang seharusnya dia ini bekerja, doanya juga belum makbul, kemudian juga nggak ada yang nyadong dia rizki. Akhirnya dia kalau nggak kerja, tomak sana tomak sini, pengen rizki dari sana rizki dari sini. Kalau tomaknya nggak kesampaian, naudzubillah, goda lagi untuk mencuri, atau minimal tahapannya meminjam. Kalau meminjam tidak digubris juga, nanti naik lagi jadi mencuri. Ini kalau mencuri sudah perasaannya kurang juga, ngapain sembunyi-sembunyi, lama-lama merampok. Ini jadi orang yang tertentu tuh ada yang memang dia ini harus kerja biar nggak terjadi fitnah untuk dia dalam urusan agamanya. Badannya sehat, fisiknya kuat, nguli juga bisa, nyangkul juga bisa, doa nggak biasa, tetapi kerja nggak mau. Ya, orang seperti ini ya mungkin termasuk tipe yang memang dia berdosa tadi. Hidupnya membebani orang-orang yang lain, sementara dia tidak punya uzur untuk itu, tidak punya alasan yang diterima oleh agama dalam kemalasan dia itu. Itulah diantara orang yang disebutkan dalam sebuah hadis datang di masjidnya Nabi minta bantuan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh Nabi tidak dibantu, tetapi dibelikan kapak. Dia suruh kerja cari kayu supaya tidak menjadi peminta. Ini dalam arahan Islam itu selama orang itu nggak udzur, dan diantara yang dimaksud udzur 3 hari berturut-turut nggak dapat makanan, jadi baru udzur, sampai khawatir pingsan atau bahkan lebih dari itu, dia baru boleh meminta. Sebelum itu sebetulnya orang dewasa, laki-laki dewasa yang mampu fisiknya nggak boleh minta, itu nggak boleh. Di ajaran Islam begitu bagusnya mendidik pengikutnya untuk jadi orang-orang yang bisa menyelesaikan masalahnya diri sendiri, nggak ngerepotin masyarakat yang lain. Nah, kalau semuanya itu diamalkan oleh masyarakat Islam jadi masyarakat percontohan, masyarakat yang nggak males, masyarakat yang dicintai oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Di antara fadilahnya orang kerja bagi orang-orang yang memang dia di posisi kalau nggak kerja malah dia sulit untuk menjaga agamanya dengan baik. Gimana? Insyaallah. Insyaallah. Maka santri di sini ini dilatih ada furusiah, ada olahraga. Biar kita ini kerja dengan mengajar siap, kerja dengan meruqyah siap. Pas lagi pekerjaan nggak ada, nguli pun siap. Nah, siapa sih yang lebih alim lebih Sayyidina Ali? Nguli pun siap. Nah, siapa sih yang lebih barokah hadisnya lebih Abu Hurairah? Biasa nguli di pasar. Saya kok nguli? Saya. Sayyidina Ali itu menantunya Rasulullah loh, mbahnya seluruh habaib. Nah, itu nggak canggung dan nggak malu untuk kerja. Dan kerjanya kerja kasar lagi, ngangkuti air untuk nyirami kebun. Kebunnya Yahudi lagi, non muslim. La ilaha illallah. Kadang-kadang orang itu memosisikan dirinya itu lebih tinggi dari seharusnya. Tingginya hanya 150, dia bilang tinggi saya ini 15 meter. Nah, ya akhirnya semua orang sepakat dia ini otaknya perlu diperbaiki, masukkan bengkel, masukkan ke Solo sana. Ini dalam urusan agama, perkara itu yang halal itu seharusnya kita nggak malu. Kok kita malu berarti ada masalah dalam keyakinan, dalam pandangan yang benar. La ilaha illallah.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق جيوش للعداوة أثمرا وثم